Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kebingungan ya. Bingung asam lambung itu harus diapain gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu selalu mengalami kebingungan. Karena ya kita itu sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung membaik gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kebingungan tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memejit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti mengalami kebingungan ya. Karena kita itu menderita gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatisnya itu temponya itu berbeda dengan gangguan yang lain. Mungkin ketika kita sakit demam, sakit gigi gitu teman-teman ya, kemudian meriang-meriang, paling beres 1 minggu 2 minggu itu udah beres, udah kelar gitu teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa nih? Udah digini-gini belum membaik, udah digitu-gitu belum membaik. Bahkan apa ya, hal-hal yang tidak harus dilakukan juga kayak macam ke paranormal dilakukan juga tetapi tidak kunjung membaik. Nah itu teman-teman, nah ketika melakukan hal seperti itu kemudian tanpa disadari di situ ada waktu yang terus berjalan, kemudian gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu dialaminya udah begitu lama sehingga membuat apa ya, membuat kebingungan lah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa nih belum membaik-membaik? Kenapa nih belum sembuh-sembuh? Kenapa nih gua nggak bahagia lagi? Kenapa kurang ceria lagi? Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman. Semoga saja kalian tidak mengalaminya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalaminya, teman-teman ya, betul sekali Pak. Sekarang saya itu sudah terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tetapi lama membaiknya. Kenapa bisa seperti itu? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip gitu teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian berobat kemana-mana kemudian tidak kunjung membaik, sudah ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian ke paranormal juga tidak kunjung membaik gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebetulnya obatnya itu adalah pemahaman teman-teman ya. Tanpa kalian memahami apa yang sedang terjadi, kalian pikirannya selalu kemana-mana.
Kenapa bisa seperti itu? Karena rata-rata untuk orang yang terkena asam lambung biasanya suka terkena anxiety disorder juga. Ada kecemasan juga gitu teman-teman. Sehingga ketika cemas, kitanya waspada, yang namanya waspada pasti selalu berpikirnya itu ke arah-arah yang jauh gitu teman-teman ya. Kembung sedikit, berpikirnya kemana-mana, selalu mengira-ngira. Nah itu teman-teman, makanya untuk obat dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah pemahaman teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, paham penyebabnya, kalian tidak akan cemas teman-teman ya, minimal kalian tidak akan cemas. Dan kalau seandainya kalian memahami kemudian tahu penyebabnya, kalian juga tanpa dikasih tahu sama siapapun, kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Saya sekarang sedang kembung karena memang bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya, bisa memakai logika juga berpikirnya gitu teman-teman ya. Kalian tidak akan berpikir kemana-mana, saya sedang kembung, oh banyak gasnya, ini gasnya harus dikeluarkan. Dengan cara seperti apa? Selalu minum air hangat pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, biar sendawanya itu terpicu. Dan kalau seandainya sudah sendawa, itu gasnya akan berkurang, kemudian kita nyaman lagi. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian kembungnya sering terjadi, oh ini kembungnya sering terjadi, walaupun sudah dikeluarkan dengan sendawa atau dengan kentut, tetapi kembungnya sering terjadi, enggak apa-apa, karena wajar, asam lambungnya karena memang belum normal. Sehingga ketika asam lambungnya belum normal, pasti menyebabkan terus hadir gasnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian memahami ke sana, kalian tidak akan cemas dan kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Berarti ini asam lambungnya harus tetap dinormalkan. Dengan cara seperti apa? Minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian menjaga jenis makanannya. Jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi obatnya adalah pemahaman. Sekali lagi ya, obatnya adalah pemahaman. Jadi untuk obat itu bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, tetapi adalah pemahaman. Karena jujur ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika sensasi sedikit saja hadir, itu berpikirnya kemana-mana. Dan kita itu sifatnya itu kepo, kenapa ini bisa begini? Dan kadang ketika kita kepo terhadap apa yang kita rasakan, malah justru pemikirannya itu berpikirnya itu ke arah-arah yang selalu menakutkan. Jangan-jangan ini kena kanker, jangan-jangan ini saya itu pencernaannya sudah mulai hancur. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh pemahaman. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu ya minimal tidak mengalami ketakutan, kemudian kalian tahu penyebabnya, dan ketika tahu penyebabnya kalian bisa bertindak dengan wajar, bertindak dengan logika, bukan berandai-andai. Karena ketika berandai-andai, kalian itu justru akan menambah kecemasan. Karena apa ya, untuk orang yang terkena anxiety disorder itu selalu berpikirnya itu tidak jernih teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu. Saking tidak jernihnya orang yang terkena gangguan anxiety disorder, jadi hal yang sepele juga yang tidak ada kaitannya dengan asam lambung juga itu selalu dikait-kaitkan teman-teman ya. Mendengarkan suara burung kedasi, wah jangan-jangan ini pertanda gua kematian. Gitu teman-teman. Ketika ada suara ambulan, wah jangan-jangan sekarang ini giliran orang lain. Mungkin besok itu suara ambulan itu saya yang di dalamnya. Selalu saja seperti itu teman-teman. Nah itu memang sifat-sifat dari orang yang terkena gangguan anxiety disorder. Jadi selalu waspada kitanya. Dan karena memang terlalu waspada, akhirnya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga selalu dikait-kaitkan. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman harus bisa memahami ke sana, kemudian harus bisa menerima ke sana. Sadari saja bahwa kalian itu sekarang itu sedang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya. Ada kecemasan di situ, ada mental yang sedang turun karena memang sering mengalami ketakutan. Obatnya adalah pemahaman. Ketika kita paham apa yang terjadi, paham penyebabnya, minimal kalian tidak akan berpikir kemana-mana, kemudian kalian bisa menindaklanjutinya itu dengan mudah, dengan sederhana. Karena memang untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan sederhana, gangguan rumahan teman-teman ya. Nah itu, makanya obatnya pahami gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis
Selain butuh pemahaman teman-teman, tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung itu juga butuh semangat yang sangat tinggi teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu penopangnya adalah pelatihan dan pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu butuh semangat teman-teman ya. Oh ini saya sudah tahu nih gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini, katanya kan gitu ya. Obatnya itu adalah 3P, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Tetapi ketika kalian tidak ada semangat, teman-teman ya, kalian membleh lagi. Ketika butuh menjaga pola makannya, ketika kalian mau makan, itu karena memang kalian tidak mau ada sensasi begah datang, akhirnya makannya malas gitu teman-teman ya. Kemudian dari pola hidupnya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh olahraga ringan seperti jalan-jalan menyenangkan, tetapi karena mental kalian tidak ada teman-teman ya, kalian kurang semangat, akhirnya tidak jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman, sehingga ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika tidak ada semangat, pemulihannya akan terasa melambat. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu selain butuh pemahaman, butuh semangat yang kuat juga gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Jadi ketika malas ngapa-ngapain nih, misalkan kita 2 hari nggak olahraga nih ya, karena memang semangatnya tinggi, wah ini nih nggak olahraga nih, kalau seandainya nggak olahraga, nggak jalan-jalan menyenangkan, kapan saya akan membaiknya? Makanya butuh semangat. Ketika semangatnya ada, akhirnya kalian jalan-jalan gitu teman-teman. Dan ketika jalan-jalan tanpa disadari, nanti semuanya terlatih kembali teman-teman, dari mulai fisiknya terlatih kembali, kemudian dari pola pikirnya terlatih kembali, yang selalu berpikir wah nanti jalan-jalan pingsan, ternyata enggak. Setelah pulang itu menjadi latihan juga pemikiran buat kalian, ternyata untuk jalan-jalan itu tidak menyebabkan apa-apa. Nah itu teman-teman, kemudian dari repres pikirannya juga kita itu mulai terlatih lagi, yang setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang kematian. Dengan jalan-jalan kalian itu teralihkan pemikirannya, minimal dengan pemandangan gitu teman-teman, pandangan kalian luas gitu, melihat-lihat pemandangan gitu teman-teman ya, lihat orang lalu lalang. Tanpa disadari di situ pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, pemikiran tentang kematian minimal teralihkan walaupun sejenak teman-teman ya. Dan coba bayangkan kalau seandainya kalian terus dilakukan, kalian bisa mengalihkan pola pikir sejenak, besoknya bisa mengalihkan pola pikir sejenak, dan terus sejenak tanpa disadari, nanti kalian itu perbaikan untuk pola pikir kalian itu akan baik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu semuanya butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Semuanya dari mulai pola pikir, fisik dan sebagainya itu butuh pembiasaan. Nah makanya ketika kalian sering melakukan jalan-jalan tanpa disadari, di situ ada pembiasaan, ada pelatihan, melatih mental, membiasakan diri kalian itu agar tidak berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sensasi hadirnya itu karena kita itu lebih dominan, kitanya teringat. Nah itu teman-teman, teringat dengan sensasi. Kadang kalau misalnya sensasi tidak hadir juga, kalau seandainya kita sudah teringat dengan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kadang hati dan pikiran kita itu selalu berharap-harap juga gitu teman-teman ya. Ini lagi nyaman nih, misalkan lagi nyaman ya. Kadang ketika nyaman, misalnya tidak ada kegiatan, karena memang tidak ada kegiatan teman-teman, pikiran dan hati kita itu selalu berharap-harap. Ini lagi nyaman nih, sensasi hadir lagi nggak ya nanti ya? Sensasi hadir lagi nggak ya? Nah itu teman-teman, tanpa disadari di situ psikosomatis jalan teman-teman. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Dan akhirnya yang tadinya sensasinya tidak akan hadir, maka pasti hadir. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu selalu harus dianjurkan ya, harus banyak bergerak, tidak sering rebahan gitu teman-teman ya. Karena ketika sering rebahan itu ya semuanya itu ya mudah teringat teman-teman. Kita rebahan itu banyak sekali efeknya ya, banyak sekali dampaknya. Jadi selain dari aliran darah dan oksigen tidak lancar, ya efeknya juga, dampaknya juga, kita itu mudah teringat dengan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sangat dianjurkan sekali untuk selalu menghindari terlalu sering rebahan di siang hari. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu belum kuat ya, untuk jalan-jalan itu belum kuat, mau jalan-jalan menyenangkan ke kebun itu belum kuat jalan gitu teman-teman. Minimal kalian duduk nongkrong saja, duduk nongkrong depan rumah, yang penting kalian terhindar dari rebahan saja teman-teman ya. Karena di awal-awal
saat di masa pemulihan saya juga seperti itu teman-teman ya, karena sudah memahami bahwa rebahan itu tidak akan membuat kalian membaik, tidak akan membuat saya membaik teman-teman. Jadi saya mencoba menghindari terus yang namanya rebahan gitu teman-teman. Jadi sering duduk nongkrong depan rumah, lihat orang lalu lalang, kemudian lihat anak-anak yang sedang bermain gitu teman-teman ya, dan tanpa disadari di situ perubahannya sangat besar sekali teman-teman ya. Ada rasa senang gitu teman-teman, kitanya lupa dengan yang namanya penyakit. Kemudian ketika sering nongkrong seperti itu dengan cara sering menghindari rebahan, itu kualitas tidur di malam hari juga ikut terlatih juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita jarang rebahan di siang hari itu, yaitu berpengaruh juga dengan kualitas tidur kita di malam hari. Karena untuk orang yang terkena gangguan aslam itu, untuk tidur di malam hari itu sulit teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu ya, sulit ya. Mata sudah dimerem-merem gitu ya teman-teman, HP sudah dimatiin, lampu sudah dimatiin, TV sudah dimatiin, kadang ada keluarga berisik juga, jangan berisik, tapi tetap aja untuk tidur itu sulit. Itu teman-teman ya. Nah, tetapi dengan sering bergerak seperti itu, nongkrong seperti itu depan rumah gitu teman-teman ya, kemudian selalu dibiasakan juga jam 8 itu kita sudah rebahan, setelah sholat isya itu kita sudah rebahan gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari di situ mungkin ada pembiasaan gitu teman-teman ya, sehingga ketika selang 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kita itu mudah ngantuk di jam-jam seperti itu teman-teman ya. Kadang ketika sholat juga gitu ya, sholat kita itu mata itu ya kadang udah ngantuk, kemudian sering muap juga. Nah itu teman-teman, dan itu merupakan perubahan yang sangat besar buat saya waktu itu ya, karena memang untuk saat di pemulihan itu sulit sekali untuk tertidur. Dan kemudian ketika sialnya ya, orang yang terkena gangguan aslam itu, walaupun misalnya kita sudah tertidur gitu teman-teman ya, itu kita itu kadang mudah terjaga juga gitu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk sering terjaga seperti itu, alangkah baiknya kalian paksakan lagi tidurnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Kalian usahakan rileks kembali, kemudian pikirannya harus dijaga juga, karena untuk orang yang terkena gangguan aslam itu ketika terjaga itu langsung kontan ya pemikirannya itu teringat dengan kitanya sedang sakit nih. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari itu membuat kita stres juga gitu teman-teman. Ada ketakutan juga tersendiri di situ, dan ketika kitanya ketakutan di situ justru ada penegangan otot kembali, kitanya waspada lagi, dan ketika waspada ya sudah otomatis ya sulit untuk tertidur lagi. Nah itu teman-teman, makanya hal yang paling penting ketika kitanya terjaga was-was lagi gitu teman-teman, usahakan tenang ya. Usahakan tenang, kemudian tanamkan dalam pikiran kita itu bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, kita itu bakalan sembuh total teman-teman. Tapi Pak, ini rasanya sangat tidak nyaman. Nah ini memang karena sedang sakit gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja, sadari saja ke sana. Nanti juga ketika kalian tenang, kalian rileks, nanti juga bisa tertidur lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang kebingungan untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus diapain gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, dulu juga saat terkena gangguan asam itu saya memang bingung juga gitu teman-teman ya. Ke dokter ini sudah, ke dokter itu sudah gitu teman-teman, rumah sakit ini sudah, rumah sakit itu sudah, tetapi tidak ada kunjung membaik gitu teman-teman. Bahkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan juga sudah dilakukan, kayak macam ke paranormal juga sudah gitu teman-teman ya. Nah tetapi tidak ada perbaikan, kalian nggak usah bingung gitu teman-teman ya. Kenapa untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu sulit membaik? Karena obatnya ada dalam diri kalian masing-masing gitu teman-teman. Jadi obatnya bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, tetapi pemahaman, biar kalian itu tidak berandai-andai kemana-mana. Karena yang lebih seperti terasa berat itu karena kaliannya belum paham sehingga berpikirnya itu kemana-mana. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya sudah kemana-mana menimbulkan rasa takut, kalau seandainya ketakutan itu terus hadir gitu teman-teman, itu bisa melahirkan kecemasan, dan itu yang membuat repotnya gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui juga bahwa kerepotan itu tidak berbahaya teman-teman, hanya mengganggu saja terhadap kualitas hidup kalian gitu teman-teman. Jadi kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Kenapa saya katakan kurang produktif? Mau ngapa-ngapain kita itu serba takut. Ada mental yang sedang turun di situ. Mau ngapa-ngapain selalu dipikirkan terlalu jauh karena ada mental yang sedang turun di situ. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Padahal kalau seandainya kalian sudah paham,
tahu penyebabnya, kemudian punya semangat tinggi, kemudian kalian punya tekad yang kuat juga. Oh, ini asam lambung nih, good anxieties, psikosomatis, tidak berbahaya, butuh pemulihan, makanya kalian tidak akan pantang menyerah. Jalan-jalan saja, di pikiran selalu hadir, nanti mati, nggak akan mati teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian semangatnya ada, tekadnya kuat, nanti semangatnya hadir ya, mental kalian menjadi kuat lagi, itu untuk jalan-jalan pasti cepat terlaksana. Dan ketika jalan-jalan, kalian itu perbaikannya itu akan lebih akan lebih cepat meningkat. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Kemudian seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.